Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan sebuah motivasi belajar terkhusus yang saya masuki kelasnya di kelas PAI. Motivasi belajar kita di kampus itu nampaknya harus terus kita tingkatkan, kita rawat dan kita pelihara. Apalagi di situasi yang tidak normal seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka di kelas, kemudian tentu harus ada yang kita lakukan, penemuan-penemuan motivasi kita yang berlebih dari biasanya. Karena tujuannya sama semua ketika kita berkuliah, ingin menjadi sarjana intelektual yang saleh dan memang punya integritas dalam masalah keilmuan. Kita tidak ingin nantinya setelah kita tamat itu kita hanya selesai sebagai seorang sarjana, tidak punya integritas baik ia dalam kesalehan dan ilmu pengetahuannya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak adik-adik semua yang ada di kelas PAI bahwa pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar kecuali kamu harus memenuhi 6 persyaratan. Saya minta untuk dipahami betul 6 persyaratan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini untuk kita bisa dapatkan ilmu pengetahuan yang benar, ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada kita. Yang pertama, kalau kita lihat kata Imam Syafi'i adalah bibayani zakaun. Artinya di situ adalah ketika kita mau belajar, maka hati kita harus cerah dengan berakal sehat. Orang yang mau belajar menuntut ilmu pengetahuan itu hilangkan dulu beban yang membawa kita stres, gak bisa. Harus orang yang cerah dan cara berpikirnya adalah berpikir akal sehat. Untuk itu, masalah-masalah kita harus cepat diselesaikan dan dikendalikan agar tidak terganggu belajar kita. Itulah kata Imam Syafi'i rahimahullah yang pertama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i ada yang disebut dengan wahirsun. Hirsin itu maknanya adalah harus rakus kepada ilmu pengetahuan. Ternyata yang tidak boleh itu rakus kepada dunia. Namun kepada ilmu pengetahuan persyaratan harus ditanamkan diri kita untuk menjadi orang yang rakus kepada ilmu pengetahuan. Apa makna rakus di sini? Makna rakus di sini adalah punya kecenderungan berpikir untuk mengetahui segalanya seluk-beluk pembelajaran. Di dalam kita belajar, dalam prosesnya dia ingin tahu semua. Dia tidak mau hanya ingin menyelesaikan tugas saja. Dia tidak mau ingin tugasnya diselesaikan oleh kawan kelompoknya. Tetapi dia memang hirsun. Hirsun itu rakus, ingin mengetahui semuanya, ingin mengerjakan semuanya. Karena dia ingin punya ilmu pengetahuan. Makanya sifat rakus untuk ilmu pengetahuan itu harus memang ditanamkan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga, ada yang disebut wajtihadun. Ijtihadun itu maknanya adalah munculkan kesungguhan dan kerja keras. Jadi arti ijtihad di situ adalah munculkan kesungguhan dan kerja keras kita. Ukur diri kita. Apakah kita sudah layak dikatakan orang yang sungguh-sungguh dan berusaha keras? Atau kita setengah sungguh-sungguh, setengah bekerja keras? Atau memang sama sekali bukan kategori sungguh-sungguh, bukan kategori orang yang berusaha keras? Oleh sebab itu, dari sini bisa dipahami, orang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan itu tidak bisa hanya berpangku tangan dan hanya menunggu.
Tetapi bahasa yang paling mudah kita pahami, kita harus mau jemput bola. Siang malam itu harus kita kerahkan hidup kita untuk dalam rangka menuntut ilmu. Man talabal ula sahirul layali. Siapa yang mau berjaga malam, maka dia akan mendapatkan ketinggian. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i yang lebih ekstrim lagi, ketika Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang tidak mau dengan sungguh-sungguh belajar, maka di hari tuanya dia akan merasakan perihnya dan pahitnya akibat kebodohannya. Itu kata Imam Syafi'i. Maka untuk itu, mumpung masih ada kesempatan kita belajar terkhusus 5 kali pertemuan lagi insya Allah, maka tunjukkanlah apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Kita ingin belajar dengan cara yang cerah hati kita, tidak ada beban yang lain. Yang berikutnya, tunjukkan kita itu rakus untuk mencari informasinya. Berikutnya, usaha-usaha keras harus kita lakukan. Baik, sebelum saya lanjutkan kepada yang keempat, saya teringat apa yang dikatakan oleh dosen favorit saya, dosen idola saya waktu dulu saya kuliah di S2. Ada namanya Bapak Profesor Dr. Hasan Asari Nasution yang sekarang menjadi Wakil Rektor 1. Kalimat beliau yang sangat menyentuh sampai hari ini kepada saya, pernah beliau katakan, tidak ada perbedaan kita antara kita dengan orang Eropa. Gak ada perbedaan kita dengan orang Arab. Yang membedakan kita hanya satu, kata beliau, yaitu daya juangnya. Daya juangnya yang tinggal mau instan saja, tidak mau berusaha keras dan lain sebagainya. Yang keempat, ada namanya wabulogotun. Bulogotun di situ maknanya coba dipahami. Kita itu harus punya modal, kata Imam Syafi'i. Bukan Ustaz Jul yang mengatakan ini. Imam Syafi'i harus punya modal. Mau punya ilmu pengetahuan, mau sukses dalam ilmu pengetahuan itu jangan yang mau gratisan. Punya modal. Punya modal kita untuk belajar. Apa modal kita? Tentu kita sudah membayar uang kuliah, sudah. Modal yang paling utama kita siapkan itu termasuk kita punya modal dan punya buku. Belum adalah orang sukses, orang hebat. Lalu dia orang sukses, orang hebat itu dalam intelektual. Kemudian dia tidak punya buku. Enggak ada yang seperti itu. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Para nabi dan rasul langsung wahyu dari Allah. Kalau kita bukan nabi, bukan rasul, tentu harus difasilitasi dengan buku. Makanya kita harus punya modal. Untuk itu, saya mau bercerita sedikit, tidak ada salahnya. Bagi pengalaman saya, dengan niat lillahi ta'ala, tidak ada niat saya untuk membesar diri. Pada saat dulu saya bersekolah di pesantren, maka pada saat itu ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler, boleh ikut, boleh tidak. Kegiatan ekstrakurikulernya itu adalah belajar kepada tuan-tuan gurunya, kepada para ustadznya, untuk belajar di luar kelas, dan pelajarannya juga pelajaran yang di luar kelas. Untuk itu semuanya memerlukan dana, memerlukan biaya. Saya masih teringat, diangkatlah itu biasanya saya sebagai ketua pengajian ini. Kadang 10 orang, kadang 5 orang. Yang 5 orang itu belum tentu juga ikut mau berkorban, mau mengeluarkan sesuatu. Tetapi pada saat itu, untuk menutupi bayaran kawan-kawan saya yang setiap kali pertemuan, itu selalu saya tutupi, saya minta uangnya dari orang tua. Apa yang ingin kita lihat di sini? Bukan saya katakan saya sudah berhasil kali, bukan. Tetapi rasa-rasanya kehidupan yang ada pada hari ini, itu bagian dari kesyukuran yang mungkin keberkahan mau berkorban di masa lalu untuk masalah pendidikan. Terus yang berikutnya, masuklah ke kuliah. Kalau kita waktu di pesantren, saya di pesantren, kami itu bukunya sudah ditentukan. Kalau kita di kuliah, itu tentu buku itu bisa dihadirkan dengan sebanyak mungkin, meskipun dengan urutan yang paling utama. Urutan yang paling utama itu termasuk diantaranya ada buku panduan yang dibuat oleh dosen sendiri misalnya. Buku panduan yang dibuat oleh dosen sendiri itu kan sudah meliputi dari silabus.
Makanya untuk itu jangan berpikir kita masalah yang ini dan masalah yang itu. Berusahalah kita seharusnya untuk punya buku. Silahkan tambahi dengan buku yang lain. Saya masih teringat dan bisa disaksikan oleh kawan-kawan saya. Waktu kuliah itu, satu buku apa yang disuruh oleh dosen merupakan buku wajib menurut saya. Lalu saya selalu tambahi setiap mata kuliah itu 3 buku lagi minimal. Kalau agak senang saya dengan mata kuliahnya, bisa 5 buku lagi untuk saya tambahi dari satu buku yang disarankan atau direkomendasikan oleh dosen. Untuk itu, pengalaman saya ketika saya pindah rumah, yang paling banyak dan paling agak sulit mengurusinya, bukan mengurusi perabotnya, mengurusi bukunya bagaimana bisa terselamatkan semua. Adik-adik saya semua yang di kelas PAI, kita itu tadi harus ingat yang dikatakan oleh Profesor Hasan Asari. Tidak ada beda kita dengan orang hebat, orang sukses itu. Yang membedakan kita hanya daya juangnya. Zaman ini, saat ini tidak tepat lagi untuk mengatakan saya tidak sanggup beli buku. Apa yang tidak sanggup? HP-nya pun harga 2 juta. Apa yang tidak sanggup? Pulsa dalam 1 bulan pun minimal 400.000, 200.000. Harga buku pun 50.000, 55.000, 60.000 dari para dosen kita. Apalagi buku-buku di luar bisa kita dapatkan. Mungkin juga harga yang seperti itu. Untuk itu, manfaatkan adik-adik saya semua, menempah diri kita untuk menjadi orang yang sukses. Impian kita dan harapan doa orang tua kita itu tidak lepas dari kesungguhan kita, tidak lepas juga dari modal yang kita keluarkan. Baik, yang berikutnya, ketika di dalam teori orang sukses, lalu terlalu banyak perhitungan dia dan tidak siap untuk berkorban, maka harapan kesuksesannya sudah terhenti di pertengahan jalan. Dia tidak akan bisa lagi bergeser untuk masuk ke finishnya, sebab dia tidak mau untuk berkorban, dia tidak ada kesungguhan yang lebih. Adik-adik saya semua, makanya ketika kita banyak membaca buku, itulah rasanya baru kuliah. Tetapi ketika kita memang tidak ada punya pegangan buku, apalagi tidak membaca buku sama sekali, maka pada saat itulah kita sebenarnya tidak sedang berkuliah pada hakikatnya. Kita hanya mengikuti kuliah pada zahirnya saja. Kita ikut membayar uang kuliah, duduk tatap muka, ataupun seperti ini ikut mengerjakan tugas, tapi tidak ada yang memang kita baca. Maka itu bukan budaya dari intelektual. Budayakanlah budaya intelektual itu. Meskipun kondisi kita seperti ini, yaitu kondisi yang belum normal untuk bertatap muka, memang satu-satunya yang tidak boleh memang tidak punya adalah tidak punya buku. Apalagi yang menunjang kita di kampung halaman kita sana, yang kita berada di tempat yang berbeda, yang kita tidak sebanyak mungkin untuk bertemu dengan dosen, tapi kita bisa untuk mengkawal dari pembelajaran kita melalui membaca buku. Adik-adik saya semua, orang yang punya kesungguhan kita akan lihat nantinya endingnya itu, ujung-ujungnya itu setelah tamat kita mau jadi apa. Begitu kita sama-sama guru nanti di sekolah, beda orang rajin baca buku, beda orang yang punya kesungguhan dan punya modal dengan orang yang tidak punya kesungguhan dan tidak punya modal itu. Saya katakan agak lebih terus terang, jangan bawakan dirimu ke hati kita itu untuk hati yang mengecil. Hati yang mengecil itu maknanya yang selalu mengatakan, kayak manalah pula saya tidak sanggup, orang tuaku tidak sanggup. Insya Allah sanggup kita, orang tua kita itu juga sanggup. Kita akan malu di satu saat berhadapan dengan orang-orang sukses itu. Orang sukses yang memang biaya sendiri, kuliah sendiri, cari makan sendiri, mereka jadi orang sukses. Kenapa? Kita akan bisa malu kalau kita itu selalu mengalaskan atau membuat sebuah alasan, saya tidak mampu, orang tuaku tidak mampu. Insya Allah mampu. Kalau sudah mendaftar kuliah, insya Allah orang tuanya sudah mampu. Allah akan berikan, tinggal kesungguhan kita dan berdoa kepada Allah. Jangan padakan diri kita menjadi orang sederhana. Jangan padakan diri kita menjadi orang kecil dalam dunia intelektual. Bermimpilah menjadi orang yang menguasai ilmu pengetahuan, terkhusus bagi kita yang di FITK, ilmu pengetahuan tentang keguruan. Baik, yang berikutnya, nomor yang kelima, ada yang disebut dengan Sohbatul Ustaz. Dalam satu tulisan, Irsyadul Ustaz, adanya petunjuk guru.
Dalam proses pendidikan itu kita tidak bisa belajar sendiri. Maka harus disyaratkanlah punya guru yang mengajari kita. Dalam kategori kita di kuliah adalah seorang dosen. Kita juga tidak bisa padakan hanya baca buku, cuman harus ada petunjuk dari dosen. Itulah yang kita buat dengan cara pembelajaran. Mungkin di satu saat akan tatap muka. Pada saat ini kita melalui pembelajaran e-learning, itu akan dipandu melalui dari yang diarahkan oleh dosen pengampu mata kuliah kita. Yang terakhir, wa tulu zamanin. Tulu zamanin itu maknanya adalah waktu belajar itu harus panjang. Tidak bisa tidak panjang. Maka untuk itu buatlah prinsip dalam diri kita. Di masa muda seperti adik-adik saya ini harus keras kepada diri kita. Bagaimana yang disebut dengan keras kepada diri sendiri? Jangan manjakan diri kita. Gak apa-apa gak membaca buku, tidak apa-apa tidak memiliki buku, tidak apa-apa kalau tidak belajar. Itu artinya terlalu lembut kepada diri kita. Ingat, nanti di hari tua maka kehidupan akan keras kepada kita. Tapi jika kita keras pada saat muda kepada diri kita, kita ada kesungguhan, kita paksakan diri kita, berusaha semaksimal mungkin, di hari tua kita insya Allah akan menjadi lembut dunia kepada kita. Maka dari penjelasan saya tadi bisa dipahami nomor 1 sampai yang ke nomor 6. Ada di situ permasalahan hati, ada di situ faktornya faktor kesungguhan, ada faktor pembiayaan, ada juga di situ faktor masalah waktu, ada faktor juga di situ pengarahan dari seorang guru ataupun dosen. Tetapi yang ingin saya soroti, jangan lagi kita itu selalu mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Berusahalah, berdoalah. Pada kesempatan yang baik ini sebagai motivasi mungkin kepada kita semua adik-adik saya. Kalau terkadang ada mahasiswa yang bilang sama saya, Pak, saya begini dan saya begini. Ujung-ujungnya dia katakan, ayah saya sudah tidak ada lagi. Berbaik hati misalnya Ustaz Jul menanyakannya, kapan rupanya meninggal ayah kita? 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Saya jawab, sungguh-sungguhlah belajar. Kalau macam Ustaz Jul, Pak Jul ini ayahnya meninggal pada umur 4 tahun saya dulu. Alhamdulillah bisa. Tidak ada yang membesarkan diri, tapi jangan kerdilkan diri kita. Jangan tutup semangat kita, jangan kuburkan semangat kita. Baik, saya ada juga berjumpa dengan kawan saya. Kawan saya itu namanya Azriani Saragi, orang Simalungun. Azriani Saragi ini kalau menurut saya, beliau itu orang yang sangat berprestasi pada saat berkuliah. Dia berprestasi, dia orangnya pendiam. Dia pernah cerita sama saya tentang keadaan dia. Tetapi dia tidak surut semangatnya untuk menjadi orang yang berprestasi. Baik, mungkin di buku yang saya tulis ada juga penulis pertamanya di situ, ada Ustadz Mursal Aziz, saya panggil selalu. Tapi sebetulnya kalau panggilan akademisinya tentu ada tertulis di situ, Dr. Mursal Aziz MPDI. Beliau itu kalau saya lihat bukanlah orang yang berada-berada kali kalau ukuran ekonomi yang menjadi ukuran. Dan beliau itu bukanlah orang yang memang berasal dari kampung atau kota yang memang betul-betul dekat dengan kemajuan. Yang saya tahu, mungkin sama dengan kita. Kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang sederhana. Dan berasal dari kampung yang mungkin masih jauh juga dari yang namanya kemajuan. Yang mungkin juga kita lebih banyak tersentuh oleh kemajuan-kemajuan. Yang menarik di situ, apa kita nggak malu hati misalnya dengan kegigihan beliau di umur yang sangat muda saat ini mungkin yang bisa kita jumpai termasuk yang muda salah satunya untuk meraih gelar doktor itu adalah beliau. Apakah karena beliau itu banyak keuangannya? Tidak, tapi mau mengusahakannya untuk pembelanjaan biaya S1, biaya S2, biaya S3. Yang saya dengar-dengar apalagi di waktu S2 beliau cari sendiri, apalagi tentunya di waktu S3 sudah berkeluarga. Apakah beliau itu karena pintarnya? Mungkin juga bukan itu alasannya, tetapi kesungguhan untuk menjadi orang pintar itu ada.
Jawaban yang bisa kita lihat di sini, jangan pandang diri kita yang tidak bisa berbuat apa-apa, maka orang lain akan juga ikut merendahkan kita. Tetapi pandanglah diri kita, biiznillah akan bisa melakukan sesuatu. Itulah muncul semangat yang harus kita lakukan. Jangan kita terlalu banyak berimajinasi dan merenungkan masa depan itu kita akan menjadi seperti A, seperti B, seperti C. Adik-adikku semua, bukan mau mengatakan dengan pesimis. Terkadang 1000 yang kita bayangkan pada saat sebelum tamat, maka satu yang menjadi kenyataan, itu pun kadang susah jadi kenyataan. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan masa depan. Tapi kalau sebaliknya, adik-adik saya sudah punya kesungguhan yang maksimal, sudah punya pengusahaan ataupun berusaha untuk menjadi orang yang sanggup, baik dalam pembelanjaan dengan bagaimana caranya, ataukah membantu orang tua, ataukah bekerja sendiri, maka satu saat kita akan dapatkan hasilnya. Ingat ya adik-adik saya, usaha yang kita lakukan itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kalaupun dibalik, hasil yang kita dapatkan itu tidak pernah mengkhianati usaha yang pernah kita lakukan. Apa yang kita lakukan itulah yang kita terima. Mudah-mudahan saja adik-adik saya yang di kelas pagi, ketika terjun nanti di masyarakat, terkhusus di instansi sekolah, adik-adikku semua adalah menjadi kebanggaan dari UIN Sumatera Utara. Dibanggakan di instansi dimanapun Anda sebagai tempat kerja. Janganlah mudah-mudahan adik-adikku diketawai oleh instansi, oleh guru-guru yang lain, akibat kekurangan sungguhan pada saat berkuliah, tidak tahu untuk yang namanya penguasaan sebagai seorang guru di sekolah atau di salah satu instansi. Mudah-mudahan jauh dari kita. Baik, adik-adik saya semua, satu lagi mungkin yang ingin saya katakan kepada adik-adik saya, jaga terus hati dalam belajar ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu adalah merupakan prinsip yang paling kuat untuk mengantarkan kita ke masa depan yang lebih baik. Sebab kalau ada selain lillahi ta'ala yang kita buat, disitulah kita akan memperturutkan selera kita nantinya. Disitulah nanti kita akan memperturutkan apa mau kita. Disitu kita akan memperturutkan apa keinginan kita. Maka pada saat kita belajar seperti itu, kita tidak akan peduli dengan instruksi dosen nanti, kita tidak peduli dengan semangat belajar, karena yang kita pedulikan hanyalah sebatas keinginan kita sendiri. Adik-adikku semua, mungkin melalui kesempatan inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi, inspiratif, karena kebetulan di samping kita seperti ini keadaannya masih belajar e-learning. Kita sambil berdoalah di satu waktu dengan waktu yang cukup dekat maunya kita sudah bisa belajar di kampus, berinteraksi dengan tatap muka kembali sebagaimana sedia kala. Adik-adikku semua, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.